Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dagang dimanapun berada, berjumpa lagi di acara podcast Midang kita, monitoring komoditi perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada podcast kali ini Sobat dagang akan dipandu oleh saya sendiri, Septa Riyadi, selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi Sobat dagang, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Kita akan membahas, mengulik data, angka, terus yang berhubungan dengan grafik, apa itu, tentang statistik Sobat dagang. Jadi alhamdulillah di sini sudah di tengah-tengah kita berada narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat datang ini Bang Ardiansah ya. Selamat pagi ya Bang Ardiansah. Ini merupakan statistisi ahli muda di Kabupaten BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi beliau ini yang salah satu menangani seluruh data lah kira-kira di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Jadi tema kita pada hari ini Bang Ardi, ini sebetulnya tema kita menyangkut dengan inflasi daerah, Bang Ardi. Ya, inflasi daerah, tetapi bukan hanya inflasi daerah, bisa saja nanti apa sih fungsi dari Badan Pusat Statistik, mungkin rekan-rekan Sobat dagang juga dimanapun berada, sudah tidak asing sebenarnya mendengar statistik, inflasi. Nah, ini kita gali lebih dalam lagi, kita ulik-ulik. Nah, mungkin nanti Sobat dagang yang dimanapun berada bisa gabung nih dengan channel kita di Facebook maupun di IG, di TikTok. Kalau ada sedikit pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, itu bisa interaksi dengan kita. Jadi bisa nanti ada yang pertanyaan bisa dijawab oleh narasumber kita di sini. Jadi memulai perbincangan kita pada hari ini, Bang Ardi. Oke, siap Mas Septa. Iya, jadi Bang Ardi, kira-kira mungkin Sobat dagang pengen tahu dulu nih. Kira-kira Badan Pusat Statistik itu instansi pemerintah yang menangani apa aja nih, Bang? Oke, terima kasih Mas Septa. Terima kasih telah berkenan mengundang kami dalam acara podcast Midang ya. Monitoring dagangan. Jadi BPS itu kan Badan Pusat Statistik. Jadi dia tuh lembaga non kementerian gitu. Jadi dia berupa badan yang tugas utama itu untuk menyelenggarakan kegiatan statistik. Jadi kegiatan statistik itu banyak. Yang pasti yang untuk statistik dasar itu kita ada sensus. Sensus ada 3 sensus kita. Pertama sensus penduduk. Nah, itu biasanya itu berakhiran tahun 0. Jadi 2010, 2020 yang terakhir kita laksanakan. Terus ada kegiatan sensus pertanian. Sensus pertanian itu kegiatannya berakhiran di bulan 3, tahun ujungnya 3 gitu. Jadi misalkan 2013, 2023 terakhir. Ada lagi sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi, sensus yang berakhiran angka 6. Jadi misalkan 2026, 2016. Nah, ini kita tahun depan akan menyelenggarakan kegiatan sensus ekonomi karena berakhiran 6 tadi kan. Itu tahun 2026 nanti. Bisa dibilang 10 tahun sekali ya? 10 tahun sekali Mas Septa. Jadi memang karena kegiatan sensus ini kan tujuannya untuk perencanaan pemerintah baik dari seluruh sektor,
Kalau ekonomi berarti dia untuk kebijakan di sektor ekonomi. Sektor ekonomi ya, itu Bang Tapi Ardi ya. untuk persiapan misalkan di 2026 ini kan kita persiapannya sudah mulai jauh-jauh hari gitu. Ini terakhir persiapannya kita melakukan kegiatan Wilkerstad, Mas, untuk menentukan wilayah kerja statistik pada saat kegiatan sensus ekonomi kerja nanti. Statistik. Jadi Wilkerstad Iya, gitu ya. Gitu. Keren ya. Iya, gitu. Jadi kita pantau dulu tuh kalau misalkan bertempur kan kita harus tahu tuh kekuatan kita tuh. Jadi di tahun 2025 ini untuk persiapan SE 2026 kita melakukan survei Wilkerstad namanya, wilayah kerja statistik untuk menentukan muatan kegiatan usaha ekonomi. Gitu. Itu secara garis besar. Secara garis besar. Oh, ini berarti tugas statistik banyak sekali nih ya, Bang Ardi ya. Iya, gitu. Tadi ada sensus pertanian, sensus ekonomi, juga termasuk mungkin di dalamnya itu kita sering dengar yang terkait dengan angka kemiskinan, betul. Gitu ya, Bang Ardi ya. Iya. Nah, ini kemudian Bang Ardi, kita sudah mulai menjurus nih kan, terkait dengan inflasi daerah nih ya. Jadi masyarakat, termasuk saya sendiri ini, kalau bahas masalah inflasi nih ya, ini kan tahunya, wah sekarang ini harga dulu itu lebih murah daripada harga sekarang. Ini inflasi nih gitu kan. Nah, ini kan definisi secara yang didefinisikan sendiri gitu. Jadi kalau menurut statistik sebenarnya inflasi itu apa sih sebetulnya, Bang Ardi? Oke, kita sebelum bahas inflasi, jadi apa yang dihasilkan BPS itu kan ada banyak indikator, Mas. Jadi salah satunya indikator ekonomi misalkan PDRB atau pertumbuhan ekonomi gitu, kemiskinan tadi apa yang dikatakan Mas. Terus tingkat pengangguran itu hasil yang dihasilkan dan termasuk inflasi. Nah, inflasi ini salah satu indikator ekonomi ya yang untuk menunjukkan perkembangan harga. Perkembangan harga barang dan jasa itu pada suatu periode tertentu. Gitu. Jadi ketika kita berbicara harga, itu kan yang membentuk harga itu kan ada dua, Mas. Satu permintaan pasar, transaksi permintaan dan penawaran, atau yang kita sebut mekanisme pasar. Mekanisme pasar ya. Jadi harga itu dibentuk dari situ. Jadi transaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada yang namanya administrasi price. Jadi itu harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi itu harga-harga yang dibentuk pada saat kita menghitung inflasi. Contohnya gimana itu? Misalkan yang tadi yang permintaan mekanisme pasar kan, itu ada yang tadi misalkan cabai itu kan transaksi tawar-menawar, transaksi ya. Iya, transaksi. Betul. Misalkan beras gitu. Kalau misalkan yang administrasi price itu misalkan BBM. BBM, PLN, dan listrik. Sekarang kan yang anjing ini kan gas LPG gitu ya. Kalau di daerah mungkin dia PDAM. Yang daerah ya. PDAM terus tarif parkir bisa gitu ya ditentukan oleh kebijakan pemerintah ataupun pemerintah daerah ya, Bang Ardi. Gitu ya. Tujuannya itu untuk pengendalian inflasi. Nah, yang tadi yang untuk mekanisme pasar tadi itu dibagi dua lagi. Ada dua lagi. Jadi ada yang namanya core inflation. Inflasi inti. Inflasi inti ya. Nah, itu biasanya untuk harga itu terbentuk dari perkembangan ekonomi biasanya. Perkembangan ekonomi, maksudnya global gitu ya. Gitu, secara global misalkan, dan sifatnya dia tidak terlalu volatile. Artinya dia ada momen-momen tertentu. Ada momen-momen tertentu. Kayak misalkan ini baju ya, pakaian itu termasuk dari yang core inflation namanya. Itu masuk core inflation ya, Bang Ardi. Jadi pergerakannya tuh tidak terlalu. Yang kedua itu polite goods harga yang bergejolak. Itu misalkan kayak cabai, beras, volatile ya. Jadi itu yang membentuk harga dari untuk menghitung inflasi nanti. Kalau saya ini mewakili ibu-ibu nih, Bang Ardi. Kalau emas itu di mana sih itu posisinya? Soalnya kan kan Bang Ardi mungkin paham ya. Saya sendiri ini selaku istilah konsumen gitu kan.
Harga emas ini luar biasa sekali, Bang Ardi. Betul, Jadi ya. rasanya tahun kemarin itu harga emas masih di kisaran mungkin ya, kalau di Kayu Agung, di Palembang mungkin kita pakainya satu suku ya. Satu suku itu 6,7 gram gitu kan. Dulu saya seingat saya itu tahun kemarin itu harganya masih berkisar mungkin 6 sampai dengan 7 lah ya, 7 juta per suku. Sekarang itu 10 juta. 10 juta. Nah itu masuknya di mana itu? Itu masuk di polite tadi, volatile goods tadi ya. Dia masuk di barang yang bergejolak. Jadi itu dipantau dipantau per minggu oleh BPS. Jadi BPS itu kalau untuk menghitung inflasi, kita menggunakan survei harga konsumen namanya. Survei harga konsumen. Survei harga konsumen itu untuk menangkap harga-harga tadi, baik harga yang polite tadi, yang core tadi, sama ada price tadi. Administer price ya. Okay. Nah itu yang kita teliti itu 2 pasar kalau di Kayu Agung. Kalau di Oki ini Kayu Agung dan satu lagi di Lempuing, Pasar Tugu Mulyo. Pasar Tugu Mulyo. Jadi 2 pasar itu untuk perhitungan inflasi kita. Jadi di survei harga konsumen tadi itu banyak Mas Septa. Jadi ada yang namanya HK11 itu mingguan didata oleh petugas. Yang mingguan. Ada yang 2 mingguan. Untuk yang core tadi ya, yang inti tadi ya, itu setiap minggu pertama sama minggu ketiga. Oh, jadi berdasarkan ini ya, jenis-jenisnya ya. Itu yang menentukan jenis-jenisnya apakah memang dari aturan atau seperti apa itu, Bang Ardi? Kalau jenis itu diatur oleh BPS Pusat ya. BPS Pusat. Ya, karena yang untuk mencatat survei harga yang kita kan sifatnya vertikal. Oh, vertikal ya. Jadi kita ditentukan oleh BPS Pusat dengan metode yang berlaku internasional gitu. Jadi kalau untuk metodologi sudah teruji secara internasional, jadi bisa dibandingkan gitu. Tinggal nanti komoditasnya yang disurvei itu yang beda. Survei karena beda antara Jakarta dengan Oki pasti beda. Untuk apa ya, barang-barang yang diteliti gitu. Bang Ardi, ini bagi kami istilahnya bagi sobat dagang nih, bagi masyarakat awam gitu yang sebenarnya inflasi ini sebetulnya gimana sih gini? Yang menyebabkan harga kita, mata uang kita ini lemah itu apa sih? Kayak gini, dulu perasaan uang 100.000 mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu saya bisa beli nih beras yang masih harga yang apa namanya premium sekali 10 kilo. Sekarang ini kalau 100.000 mungkin dapatnya cuma 5 sampai 8 kilo mungkin. Ini sebetulnya apa sih yang mempengaruhi mata uang kita ini? Ini kan memang inflasi ya gitu tadi disebutkan. Ini gimana ini Bang Ardi? Jadi inflasi itu kan dia ada 2 kategori. Jadi yang ada karena cost inflation. Jadi cost kalau lengkapnya costful inflation. Itu yang lengkapnya. Jadi itu kenaikan barang karena pengaruh ini pengaruh produksi, tapi demand-nya tetap. Demand-nya kayak misalkan BBM naik, nah itu kan itu mempengaruhi. Ketika dia naik kan, misalkan ya tentu dia mempengaruhi nilai uang kita sendiri kan. Betul. Yang kedua karena demand tadi. Demand ya. Permintaan ya. Full inflation namanya. Full inflation itu dia itu inflasi terjadi karena permintaan yang tinggi. Demand tadi. Jadi ketika permintaan tinggi ya pasti gitu nilai uang itu akan ini ya akan lemah ya, berkurang ya. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Rasanya kalau tinggal di Indonesia gitu ya, di Kabupaten Oki, di Kayu Agung, ya sepengetahuan saya memang rasanya nilai mata uang kita ini semakin lama semakin lemah ya bisa dikategorikan. Mungkin gini, Bang Ardi, terkait dengan inflasi tadi sudah disebutkan jenis-jenisnya gitu. Mungkin ada nggak pesan-pesan misalkan terkait inflasi daerah ini kepada sobat dagang nih? Kira-kira tadi kan sudah disebutkan ada volatile goods ya, yang bergejolak gitu. Misal kayak gini nih, misalkan contoh sederhananya aja, misalkan kemarin kita sempat bawang merah gini kan. Bawang merah mungkin produsen kita yang ada di Brebes, yang ada di Padang itu mungkin sawahnya lagi terendam nih kebunnya. Itu kan pasti yang tadi produksinya menurun, permintaan tinggi, tetap ataupun meninggi gitu. Itu kan otomatis bergejolak nih kan harganya. Ini mungkin ada
tips atau saran kepada sobat dagang nih, kira-kira seperti apa sih mengatasi biar harga ini tidak menyebabkan inflasi yang lebih dalam lagi gitu. Misalnya kepada masyarakat seperti apa? Sebenarnya inflasi itu bukan ini ya, merupakan bentuk bukan harus kita takuti. Wah, itu. Ini nih catatan penting. Jadi kalau nggak inflasi nggak bagus juga gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau kita umpamakan kayak tekanan darah lah gitu. Jadi kalau dia terlalu tinggi bahaya. Kalau dia rendah juga bahaya. Yang bagus itu terkendali. Terkendali ya. Jadi terkendali itulah yang menyebabkan ekonomi bisa tumbuh gitu. Ekonomi bisa tumbuh. Nah, pemerintah sudah menetapkan bahwa inflasi itu yang terkendali itu 2,5 plus minus 1%. Itu ya? Iya, jadi antara 1,5 sampai 3,5%. Itu dia masuk terkendali. Ketika terkendali itu ya ininya kan banyak, misalkan daya beli tetap terjaga oleh masyarakat. Untuk pedagang barangnya tetap laku gitu dibeli gitu ya. Jadi tadi inflasi itu kan semua pihak ini ikut serta dalam untuk mengatasinya gitu. Dari pemerintah, dari perdagangan, kalau misalkan kayak dinas pedagang jangan numpuk barang itu salah satu jangan menimbun ini. Jadi sobat dagang nih, khususnya bagi pedagang gitu ya, bagi apalagi agen, jangan sampai menimbun ini. Karena jelas itu di dalam aturan kita dari dinas perdagangan menimbun barang itu pidana hukumannya. Betul. Iya, betul. Itu salah satunya ya, Bang Ardi ya. Untuk pedagang. Kalau masyarakat ya jangan ini ya, panik ya? Panik. Jadi ketika ini barang ini habis numpuk barang juga kalau gitu masyarakat itu salah juga. Makanya gini, saya ingat dulu waktu zaman Covid, dulu kan pas waktu dulu kalau lagi ada panik nih, kepanikan kepada masyarakat. Jadi intinya tetap tenang ya gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan bawang gitu, mungkin siasatnya harus membuat trik sendiri ya. Betul, misalkan di bawang, mungkin konsumsi bawang mungkin agak kita kurang atau disubstitusi gitu ya, atau dialihkan dengan yang lain. Karena mengingat kalau misal pun kita menimbun ataupun kita istilahnya belanja berlebihan, juga takutnya nanti masyarakat yang lain itu tidak kebagian. Akhirnya itu menimbulkan kepanikan kepada tingkat masyarakat itu ya. Betul itu. Jadi semua berperan pihak. Pemerintah juga sebagai pengendali ya. Setir lah kayak kalau dalam mobil kan. Jadi ketika barang ini naik dia harus punya kebijakan. Gitu. Ini menarik sekali Bang Ardi. Ini baru sobat dagang ini baru kulit-kulitnya aja ini. Jadi kalau misalkan inflasi ini tadi disebutkan oleh Bang Ardi nih kayak tekanan darah gitu. Kalau tinggi kita sudah jelas sekali ya. Kalau tinggi harga makin tinggi, stok barang mungkin menipis gitu kan. Nah, kalau misalkan yang sebaliknya gimana ini Bang Ardi? Yang kata Bang Ardi, justru kalau semakin terlalu rendah juga tidak bagus. Ini dampaknya seperti apa nih? Iya, kalau terlalu rendah tadi gitu. Jadi itu sebagai rambu-rambu, inflasi itu kan anggaplah sebagai rambu-rambu. Ketika dia terus mengalami deflasi, jadi inflasi itu kan kenaikan harga. Kalau dia penurunan harga, kebalikan dari inflasi namanya deflasi. Deflasi ya. Kalau dia deflasi itu kan ini kan bisa tapi perlu banyak asumsi gitu, perlu banyak penelitian lagi. Apakah benar dia penurunan itu karena daya beli gitu. Salah satunya ya. Jadi itu pengaruh ke situ. Tapi kita harus kulik lagi data. Jadi gini Mas Septa, untuk menentukan inflasi itu kan dari survei harga tadi. Survei harga konsumen tadi. Itu menentukannya itu jumlah paket komoditas yang kita cacak itu sebanyak 229. 229 khusus untuk kabupaten. Oke. Dan itu didapat dari survei SBH. Apa itu SBH? Survei biaya hidup. Survei biaya hidup. Jadi ketika kita inflasi itu bukan hanya kenaikan harga tadi misalnya 15 jadi 17 itu bukan hanya itu, tapi dia dilihat juga pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi masyarakat. Jadi pola konsumsi masyarakat kita harus tahu dulu nih apa sih yang paling dominan yang di Kabupaten Oki nih. Jadi tahun 2022 kemarin kita sudah menghitung survei biaya hidup dengan total respondennya nggak main-main Mas. Itu 2.000 responden. 2.000 responden ini tersebar di seluruh beberapa kecamatan yang mewakili Oki.
Jadi itu di survei itu mungkin kalau kita kenal sampel Mas itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan ya. Ditanya itu. Benar-benar. Tanya per minggu segala macam gitu. Jadi memang inflasi ini memang datanya insya Allah akurat kalau dari BPS karena dengan metodologi yang sudah terpercaya gitu. Nah, ketika sudah dapat ini tadi pola konsumsi tadi, baru kita pencacahan tadi mensurvei harga tadi, survei harga konsumen. Yang ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali. Dan tujuannya itu kan kita kan untuk menghitung inflasi kan butuh namanya indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu apa lagi nih? Ini baru nih. Bagi sobat dagang mungkin apa ini indeks harga konsumen? Jadi indeks harga konsumen itu sebenarnya gini. Yang gampangnya Mas ya. Ketika Mas Septa nih misalkan Mas Septa saya contohkan yang gampang. Misalkan punya penghasil ada duit 300.000 misalkan. Misalkan 200.000 untuk konsumsi beras. Nah, misalkan gitu ya. Terus 90.000 untuk bayaran anak sekolah. Terus misalkan 10.000 untuk konsumsi telur misalkan. Nah, gitu ya. Nah, itu kan sudah dapat polanya, Mas. Pola tadi beras tadi kan 20. Berapa? 200.000 per 300 kan? Sekitar 0,67. Itu pola Mas Septa pola berasnya untuk beras 0,67. 0,67. Terus tadi biaya sekolah tadi 90.000 ya, dibagi 300.000 sekitar 0,5 ya, 0,5. Berapa Mas? 9 dibagi sekitar 0,2 ya, 9 dibagi 5. 9 dibagi 300 tadi. 9 dibagi 300. 90 ini ya, 0,3 ya. 0,3 ya. Berarti 3%-nya dia untuk biaya sekolah tadi. Gitu berarti ini nggak main-main. Iya, itu makanya itu. Nah, kita untuk pola itu ada 229 komunitas. 229 itu dipantau di survei harga semua itu. Itu kan kita baru dapat. Nah, itu setelah dapat pola tadi untuk menentukan indeks harga tadi itu perkaliannya aja Mas. 0, tadi yang beras ya kan 0,67 dikalikan kenaikan harga beras tadi. Harga beras tadi. Itu banyak sampai 229. Itu jadi indeks harga konsumen itu seperti itu ya. Jadi perkalian antara pola tadi dengan harga. Gitu. Jadi itulah setelah didapat tadi indeks harga baru kita bisa nginduh inflasi Mas. Inflasi itu jadi perubahan indeks tadi kan, indeks harga bulan ini dikurang bulan kemarin dibagi dengan bulan kemarin dikali 100 itu dapat inflasi untuk itu proses yang panjang jadi Jadi wajar ya. Jadi kalau misalkan Badan Pusat Statistik ini lembaga yang diakui datanya oleh pemerintah. Jadi karena memang dari penjelasan dari Bang Ardi ini luar biasa nih. Jadi dari SBH 229 komoditi khusus di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini itu disurvei. Jadi tadi ada jenisnya yang per hari, per mingguan atau per 2 minggu. Kemudian juga ini tadi dari SBH itu beras ya. Berarti ini menentukan beras ini berarti dari survei 3.000 responden tadi. 2.000. Itu 2.000 tadi itu menyebutkan bahwasanya beras yang dikonsumsi paling banyak. Paling banyak dia. Jadi gitu ya. Dia sekitar 0,41% gitu untuk ini. Paling tinggi Mas. Jadi ketika beras itu memang salah satu ini ya penyebab inflasi gitu kalau misalkan tidak terkendali. Jadi tujuan kita adalah peran semua pihak ya gitu ya. Betul. Semua dinas yang terkait kolaborasi nggak bisa hanya di dinas perdagangan susah. Karena beras itu kan terkait dengan produksinya, macam-macam dari distribusinya gitu. Betul. Jadi memang harus kolaborasi seluruh pihak yang terkait. Seluruh pihak ya. Ketika pedagang juga tidak boleh menimbun. Tidak boleh menimbun, betul. Itu tadi makanya harus berkolaborasi. Alhamdulillah kita juga dari Dinas Perdagangan juga Bang Ardi ini kami juga menginformasikan sobat dagang. Ini alhamdulillah kita setiap bulan itu memang mengajak istilahnya fokus group discussion ya. Ini yang membahas, berdiskusi kira-kira di bulan ini ataupun bulan yang akan datang seperti apa nih keadaan inflasi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Ini menarik sekali ini terkait dengan inflasi ya. Nah, kemudian juga
Kalau berbicara tadi masalah harga, survei harga gitu di pasar, ada 2 pasar tadi kan ya Bang Ardi ya, ada pasar Tugu Mulyo dan pasar Kayu Agung. Ini ada, saya pernah dengar ini, katanya kalau harga itu di pasar itu istilahnya ada tangan yang tidak terlihat yang mengendalikan harga, apa ya istilahnya gitu, istilahnya memang pemerintah daerah di sini mungkin upayanya hanya untuk menjaganya itu tidak, maksudnya itu harga tetap itu dikendalikan oleh pelaku jual belinya gitu kan, pedagang dan pembeli ataupun konsumen. Nah ini maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kemarin Sobat Dagang pernah lihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalkan melalui pasar murah. Nah ini pasar murah nih. Kira-kira pasar murah itu Bang Ardi, itu seberapa besar sih impact-nya gitu pasar murah itu? Karena kalau kita lihat kemarin di tahun 2024 itu pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir itu nggak main-main, kurang lebih itu sampai dengan 45 kali melakukan pasar murah, dan di 2025 pun itu juga alhamdulillah itu sudah kurang lebih sekitar 6 sampai 8 pasar murah sudah dilaksanakan. Ini kira-kira terkait dengan inflasi daerah, kira-kira andil atau impact-nya menurut dari Badan Pusat Statistik itu seperti apa sih itu Bang? Oke. Jadi ada banyak cara untuk penanganan inflasi gitu ya. Salah satunya betul tadi pasar murah. Tapi masih banyak lagi. Misalkan kita tadi kerjasama dengan daerah produsen gitu kan sudah kita lakukan di dinas ya, saya pernah baca itu kan. Terus ada lagi pengaturan jalur distribusi gitu ya. Dan ada lagi yang paling pokok sebenarnya, kita itu harus punya neraca bahan pokok Mas, bahan pangan. Neraca bahan pangan. Iya. Jadi ketika itu kan terkait supply and demand. Jadi ketika kita ada neraca bahan pangan itu, bahan pokok itu, kita tahu tuh produksi kita sekian, ini suplainya sekian. Sebentar ini Bang Ardi, mohon maaf ini saya potong. Neraca bahan pangan itu yang mengeluarkan itu instansi pemerintah daerah itu? Atau gimana itu? Itu seharusnya dinas instansi daerah biasanya. Oh gitu ya. Biasanya ada dia. Mungkin tinggal di ini ya, kita kolaborasi dulu ya, siapa yang punya wewenangnya ya. Kalau kami itu kan sebenarnya siap membantu gitu. Oh gitu BPS ya. itu kan untuk BPS itu kalau untuk data kebutuhan dia punya, karena ada sosial ekonomi gitu ya. Jadi kebutuhan masyarakat, tapi untuk produksi kita tidak punya. Yang itu tadi yang neraca bahan pangan tadi ya. Jadi ketika kita punya itu sudah terpetakan nih. Jadi neraca bahan pangan itu kan seluruh bahan pokok gitu misalkan. Kalau neraca bahan pangan itu berarti dia sifatnya estimasi. Enggak, dia pendataan dia. Dia bisa, datanya kan banyak sumber, bisa dari survei atau misalnya data administrasi kan, misalkan kayak telur tuh, supply dari telur itu dari mana tuh ya, produksinya dari mana itu kan mungkin di dinas terkait tahu tuh, ini. Nah, jadi kita susur, kita buat, jadi ketika kita tahu tuh, ini perlu penanganan serius nih. Jadi banyak tuh caranya tuh. Salah satu tadi, operasi pasar murah itu sangat membantu gitu. Sangat membantu ya untuk pengendalian inflasi gitu. Apalagi kan masyarakat tuh kan, jadi ketika gini, misalkan dia harga beras misalkan 15.000 gitu, ketika operasi pasar mungkin agak lebih rendah gitu ya. Jadi artinya ya terbantu masyarakat gitu. Ya, betul. Dan dengan misalkan selisih 2.000 saja. Jadi dia di pasar murah dapat 13.000-an, asalnya lebih 2.000 tuh. Jadi dia bisa gunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pasar murah itu juga intinya dia berkaitan antara harga dan stok ya. Iya, betul ya. Betul. Jadi di satu sisi tadi dikatakan oleh Bang Ardi, mungkin pasar murah tadi harga misalkan beras 15.000 dijual di pasar murah misalkan 13.000, ada selisih 2.000, tapi juga ini dampaknya untuk menjaga stok ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan masyarakat sudah beli di pasar murah, otomatis stok yang ada di pasar masyarakat itu yang perlu juga itu masih ada stoknya, seperti itu ya. Yang pasti harus diatur saja Mas untuk pelaksanaannya. Jadi
Itu tadi ketika ada neraca bahan pokok tadi kita tuh tahu, oh ini kita harus operasi nih karena dari situ, dari neraca itu kurang bahan pangan ini misalkan. Jadi jelas kita untuk penyelesaian inflasi itu jelas tuh. Oke, ini sobat dagang nih, kalau misalkan mau ada pertanyaan, ada apa, ini silakan di komentar, nanti kita bisa diskusi nih. Mumpung narasumber kita pada hari ini luar biasa sekali, ini dari Badan Pusat Statistik, banyak sekali ilmu tadi yang sudah disampaikan. Baru itu terkait dengan inflasi daerah juga tadi kita juga baru tahu nih, ternyata inflasi itu bukan sebagai yang ditakuti, momok gitu kan. Berarti ini sama kayak tekanan darah, harus dijaga nih, di antara rentang 2,5 plus minus 1. Jadi kalau misalkan kita terlalu tinggi ya sama kayak darah, jadi hipertensi ya. Jadi itu mungkin kepala sudah pusing-pusing nih kan, sudah harus yang harus kita kurangi nih gitu kan, apa yang harus kita kendalikan. Jadi terkait dengan inflasi daerah, kira-kira kalau misalkan kita juga menangani masalah UMKM, Bang Ardi ya. Jadi kalau misalkan UMKM itu kira-kira terkait dengan inflasi daerah ini seperti apa sih kaitannya? Jadi kalau misalkan kita tahu bersama kan, UMKM kita di Kayu Agung lah, sekitaran Kayu Agung ini sudah mulai banyak menjamur di pinggir-pinggir jalan, kemudian juga banyaklah di area-area pasar. Kira-kira ini kan kalau masalah inflasi daerah, mungkin masyarakat ataupun pedagang ini kan mungkin masih mendengar ini inflasi. Tapi sebenarnya apa sih yang harus menjadi aware atau harus siap-siap nih pedagang UMKM terutama, karena UMKM ini kan skalanya masih kategori menengah ke bawah ya gitu. Nah kira-kira apa sih kiat-kiatnya biar misalkan amin-amin nih misalkan terjadi ada kelangkaan apa misalkan menyebabkan inflasi, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu, Bang Ardi. Jadi UMKM ini. Jadi UMKM itu sebenarnya kalau di data 2016 kemarin, Mas, data SE itu proporsinya paling tinggi. Jadi hampir rata-rata UMKM hampir dari 64.000 63.000-nya UMKM gitu. Oh, gitu ya. Banyak tuh. Itu data 2016. Itu data SE kemarin, SE gitu. Jadi memang peran UMKM itu. Iya ya, tadi survei ekonomi 2026 bakal disurvei kembali. Ini kayaknya kemungkinan makin ini ya, bertambah kayaknya ya UMKM-nya ya. Apalagi yang online kan gitu ya. Artinya peran UMKM ini sangat penting dalam menyokong kegiatan ekonomi khususnya di OKI gitu. Karena paling banyak gitu. Dan UMKM itu adalah usaha yang paling resisten bertahan gitu. Paling resisten ya? Maksudnya itu paling kuat bertahan. Paling kuat bertahan. Apalagi waktu krisis ekonomi kan yang UMKM inilah yang sebenarnya yang masih menjadi penggerak gitu ya untuk ekonomi. Jadi terkait dengan inflasi, jadi itu tadi memang harus UMKM ini kan dia tergantung dengan stok bahan baku ya. Jadi harus cermat dan harus cermat terkait informasi. Gitu. Jadi gitu. Jadi harus cermat tadi betul. Jadi ketika memang tadi kita kan ada yang namanya cost push inflation tadi kan itu. Jadi ketika dia demand-nya sama tapi biaya produksinya tinggi, itu kan harus kita UMKM-nya harus kita jaga gitu, jangan sampai dia turun gitu atau tutup gitu ya. Jadi peran pemerintah memang sangat perlu dalam untuk menjaga keberlangsungan dari UMKM ini. Jadi keterkaitan dengan harga gitu. Gitu. Jadi itu gitu. Jadi memang inflasi ini tadi gitu harus jeli kita melihat harus datanya. Cermat ya. Jadi sobat dagang terusus untuk UMKM ini harus cermat jeli terkait dengan informasi terutama bahan-bahan yang kita gunakan gitu.
Karena kita paham sendiri UMKM ini yang sangat mudah rentan terdampak dari inflasi nih. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang sekarang ini mungkin lagi apa namanya hype itu kan, itu seperti seblak misalnya gitu kan. Kalau misalkan bahan bakunya perseblakan ini meningkat, otomatis kan ini yang menjadi masalah. Harga konsumen maunya harganya tetap, betul gitu. Jadi kalau misalkan dinaikkan, itu justru nanti menurunkan istilahnya pelanggan dari si UMKM ini. Nah, ini menjadi cermat. Jadi maksudnya adalah ketika informasi ada harga-harga yang mulai bergejolak, mungkin ini juga harus cermat bagi UMKM nih, terutama yang jual makanan. Itu harus bersiap-siap nih. Kira-kira langkah apa ke depan biar harga ini tetap terjaga untuk konsumen. Karena ya kalau konsumen maunya harga kalau bahasa kita ini mau murah banyak gitu kan. Jadi seperti itu Bang Ardi ya. Jadi UMKM ini sangat luar biasa sekali tadi berdasarkan survei ekonomi di tahun 2016 kemarin itu banyak sekali dan memang ini penyokong dan memang tadi disampaikan oleh Bang Ardi ini yang justru menjadi penggerak ekonomi pada saat intinya yang waktu kesusahan, krisis moneter, COVID gitu ya. Zaman COVID dulu kan ya terbantu sekali sebetulnya yang pelaku-pelaku usaha ekonomi UMKM ini ketika waktu COVID mereka masih berjualan di rumah kan gitu kan, terbantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu. Ini terkait dengan inflasi ini sangat banyak sekali sebetulnya Bang Ardi tadi sudah kita jelaskan tadi apa itu inflasi sampai ini hubungannya dengan UMKM gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau inflasi daerah ini tadi juga dijelaskan jangan sekali lagi kami sebutkan sobat dagang yang menjadi hal yang ditakutkan. Justru kita harus cermat terkait informasi harga-harga. Jadi rekan-rekan sobat dagang itu banyak sekali. Kita di Dinas Perdagangan itu Bang Ardi juga ada channelnya. Jadi kita punya channel itu namanya channel Midang. Jadi bisa diakses di website. Itu kita update itu di tiap hari kerja. Itu bisa diakses di midang.kaboki.go.id. Nah, itu monitoring pasar atau monitoring komoditi perdagangan. Itu sebenarnya kita inspirasi podcast kita dari situ, dari aplikasi Midang itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalkan mau lihat kondisi harga di pasar Kayu Agung itu seperti apa, itu bisa dilihat di aplikasi Midang. Itu juga menjadi salah satu langkah ya, karena pada intinya tadi berdasarkan kita berbincang tadi pada intinya yang harus kita cermati adalah itu informasi terkait harga karena kalau kita tahu dengan informasi harga terkini langkah kita juga untuk mengambil langkah antisipasi supaya dampak inflasi itu tidak terlalu istilahnya berdampak bagi kita gitu. Nah, ini Mas Ardi terkait dengan inflasi daerah mungkin ada hal yang lain kira-kira seperti apa yang mungkin kayak gini masyarakat kira-kira bisa mengakses data inflasinya di mana sih kalau untuk BPS ini? Jadi kita salah satu bentuk pelayanan kita ke masyarakat kita itu ada aplikasi si Oki namanya. Si Oki. Jadi bisa di-download di Play Store. Jadi itu menampilkan data strategis data strategis Oki gitu. Si Oki ya. Iya, si Oki. Jadi itu salah bentuk ini kan kita kan Korpaluwe pegawai PNS itu kan ASN kan berakhlak. Nah, kita berorientasi pelayanannya salah satu bentuknya selain website kita punya website bps.go.id. Kita juga buat yang namanya aplikasi si Oki yang menampilkan data strategis Oki gitu. Jadi mulai pertumbuhan ekonomi di sana, mulai dari kemiskinan, pengangguran, tenaga kerja gitu, dan juga termasuk inflasi. Jadi di situ sobat Midang bisa akses ke sana gitu. Jadi tinggal di download di Play Store, namanya si Oki. Nah, di situ itu luar biasa sekali berarti ada data strategis di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
terkait dengan ya seluruh data macam-macam ya. Jadi BPS itu seluruh data ya yang strategis kayak tenaga kerja kita, IPM gitu, indeks pembangunan manusia lengkap di si Oke. Jadi masyarakat tinggal mengaksesnya di situ. Oke, oh jadi di si Oke selain dari website BPS resmi ya, khusus BPS Kap Oki ada, tapi untuk lebih mudah itu bisa melalui aplikasi si Oke. Semua pihak bisa mengakses itu. Jadi gini Mas Eka, untuk inflasi kan BPS itu merilis setiap bulan gitu. Setiap bulan, betul. Jadi ada 3 inflasi yang kita rilis. Pertama inflasi bulanan, untuk pergerakan bulan ke bulan gitu. Bulan ke bulan. Mantuman namanya. Ada lagi inflasi kumulatif year-to-date namanya. Jadi untuk jadi kumulatif dari bulan sebelum, dari beberapa bulan, misalkan ini kan misalkan Juli, berarti dari Januari sampai ini kumulatif namanya. Dan terakhir ada namanya inflasi tahunan, year on year. Jadi itu membandingkan dari misalkan Juli 2025 dibandingkan Juli 2004. Jadi itu dan rilis itu tiap tanggal 1 tiap bulannya untuk rilis. Jadi untuk informasi sebenarnya masyarakat atau sobat Midang bisa akses baik dari website BPS resmi atau dari tadi aplikasi si Oke. Berarti si Oke nih. Jadi sobat dagang, sobat Midang. Jadi kalau misalkan terkait data ini luar biasa. Jadi kalau masalah statistik ini tidak hanya terkait dengan akademisi, ini terkait dengan kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita lihat di aplikasi si Oke melalui Android, Play Store, itu bisa di-download. Kemudian nanti di situ ada data-data strategis yang dibutuhkan, bisa dilihat seperti apa kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Seperti itu. Kemudian Mas Ardi, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Ardi selaku statistisi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi kepada sobat Midang, sobat dagang, jadi bisa apa nih disampaikan dari BPS, tidak hanya dari inflasi daerah gitu, kira-kira biar menambah wawasan, menambah juga informasi kepada masyarakat halayak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kira-kira BPS ini kira-kira seperti apa, bisa melayani apa dan lain-lain. Jadi saya lupa Mas bahwa inflasi itu ada juga manfaatnya gitu ya. Jadi memang selain dia dia bisa digunakan untuk perhitungan indeks upah gitu ya. Indeks upah. Iya, jadi itu sebagai dasar inflasi gitu. Terus sebagai deflator dari PDRB gitu ya. Upah minimum kabupaten juga dari situ. Tapi kita bisa dia perhitungan dasarnya dari inflasi, perhitungan dasar indeks ya. Salah satunya gitu. Terus untuk menentukan garis kemiskinan juga dari inflasi gitu. Jadi terkait tadi Mas, terkait dengan data BPS, jadi BPS itu memang khusus untuk datanya digunakan untuk perencanaan gitu, perencanaan pembangunan gitu. Jadi masyarakat baik mahasiswa, masyarakat umum atau akademisi itu pasti banyak memanfaatkan data-data BPS. Jadi memang data BPS itu kalau kita lihat secara kasat mata, tak mungkin inflasi sekian, nggak mungkin turun. Tapi kita memang harus kulik lagi datanya. Jadi kami memang kami itu di BPS ada bagian pelayanan statistik terpadu. Jadi ketika masyarakat bingung dengan data ini bisa konsultasi ya. Konsultasi kenapa sih seperti ini datanya gitu. Misalkan inflasi, misalkan kok kita tiga bulan misalnya berturut-turut turun, apakah itu daya belinya turun? Kita tanya ke BPS di statistik pelayanan terpadu. Jadi kita akan jelaskan itu. Jadi Badan Pusat Statistik juga ada ruang konsultasi. Iya, ruang konsultasi. Jadi di kantor kita di mana sih? Di ruang bawah itu Mas, ada tempat khusus. Alamatnya kita di dekat Jua ya, di dekat kantor pajak itu ya? Pajak pertama. Di dekat segitiga emas ya. Jadi sobat pajak, sobat dagang, sobat Midang. Jadi BPS juga menyediakan ruang konsultasi. Iya betul. Baik tadi untuk mungkin kebutuhan data untuk akademisi dan lain-lain. Jadi ketika misalkan Mas Septa nih pengen buka toko bakso nih, kira-kira di mana ya tempat yang paling pas ya? Bisa ditanya di BPS itu di mana industri bakso yang paling banyak atau yang paling sepi. Jadi bisa gitu. Itu jadi ada sejenis advice atau misalkan kira-kira ini
apa industri apa misalkan pengen dibuka di suatu wilayah itu gitu. Oh, soalnya kita di statistik sudah ada data kan. Misalkan saya mau buka usaha bakso nih. Kalau saya buka di sini kira-kira gimana? Oh, ternyata sudah banyak, Pak. Di sini sudah banyak jualan bakso nih. Jadi berdasarkan data statistik seperti itu. Bisa itu. Terus misalkan luar biasa ya. Buka toko apa misalkan di desa A, misalkan kita itu harus tahu jumlah penduduk dulu pasti kan. Itu bisa dapat. Jadi macam-macam sih banyak penggunaan data itu kan. Tinggal kita saja harus cermat dalam pemanfaatan data itu sendiri gitu. Karena data itu memang sumber kekayaan terbaru. Jadi kalau misalkan gini, Bang Ardi, untuk menangkal hoax nih. Jadi ada data-data mungkin yang berseliweran, ada di media sosial. Mungkin Badan Pusat Statistik salah satu yang sumber yang memang bisa dipercaya. Betul. Dan jadi kalau di aplikasi si Oke tadi, itu ada itu enggak sih ada tempat ruang orang bertanya gitu? Ada ya? Ada, kita melalui WhatsApp juga bisa. Misal nih ada kan saya sebagai masyarakat kira-kira benar nggak sih ini ada isu misalkan terkait dengan harga beras bakal naik sekian gitu misalkan itu ya mungkin bisa ditanya ini hoax nggak sih gitu datanya gitu. Ya kita juga selain si Oke tadi ada yang namanya pelayanan WhatsApp booth. Jadi ketika kawan-kawan ini sahabat Midang mau tanya tentang apapun bisa dilayani di situ. Nomornya ada di WhatsApp. Ada. Nanti boleh ditampilkan nih nomor WhatsApp apa tadi namanya? WhatsApp ini ya, saya. Oke, nanti kita ini bisa kita diinformasikan ini jadi nomornya berapa untuk WhatsApp ini melayani apa tadi? Jadi dia jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari apa? Dari apapun tentang statistik gitu. Statistik. Boleh nanti kalau sudah nanti kalau ini bisa. nanti ini kita nanti Sobat Dagang nanti kalau misalkan ini nanti bisa tampilkan ya. Kita tampilkan ini layar salah satu banyak sekali nih layar tadi sudah si Oke kemudian dari websitenya ini dari WhatsApp juga bisa. Jadi Sobat Dagang, Sobat Midang, jadi kalau misalkan terkait dengan Badan Pusat Statistik, data-data statistik khusus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu sebenarnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Oki itu sudah membuka banyak sekali layanan, banyak sekali ruang. Jadi data-data ini sangat mudah diakses ya. Jadi semakin perkembangan zaman ini, akses untuk mendapatkan data itu sangat mudah sekali. Jadi tadi salah satunya disebutkan oleh Bang Ardi, untuk misalkan tadi ada yang mau buka usaha gitu. Jadi kalau misalkan buka usaha juga bisa berkonsultasi dulu, minta saran, kira-kira minta nasihat kira-kira seperti apa lokasinya ini. Kalau BPS tuh kalau keputusan ada di tangan ini biasanya. Jadi kami tuh misalkan sekian Pak, misalkan data jumlah penduduknya sekian kalau dari sini. Jadi keputusan tetap di ini. Jadi advice sebagai advice saja lah gitu. Betul. Ini sangat berguna sekali Bang Ardi karena memang hal yang seperti ini jangan sampai kita bagi pelaku UMKM ini kami sangat mendukung sekali nih semakin banyak UMKM yang bertumbuh tapi jangan sampai kita sudah bersemangat untuk buka usaha ternyata kita salah nih strateginya. Betul. Dari segi tadi jumlah penduduk jadi misalkan jumlah kira-kira pasar kita ini kan misalkan pasarnya anak-anak tahu-tahu nanti di wilayah itu pasarnya anak-anak ternyata sudah banyak yang orang tua semua di sana. Jadi itu mungkin salah satu informasi yang sangat berguna sekali. Itu kemudian terkait informasi lain boleh disampaikan juga ini. Jadi tadi itu jadi BPS tadi tahun 2000 sebentar lagi ini kita akan melakukan sensus ekonomi 2026. Kemungkinan akan ini ya akan banyak usaha yang akan kita catat gitu. Baik usaha kalau kemarin itu belum kita tangkap yang namanya usaha online gitu ya. Usaha online ya. Itu mungkin nanti di 2026 ini akan banyak sekali usaha-usaha online yang kita data. Usaha online ini baik yang sifatnya rumahan. Iya, ya rumahan kan tidak tampak tuh. Tapi kita data itu termasuk konten kreator nanti kita sebagai usaha juga itu sebagai ini dia sebagai
ini kan seni gitu sebenarnya gitu ya. Jadi banyak kategorinya gitu. Banyak kategori ya. Oh, berarti bagi sobat dagang ini yang memiliki usaha yang sifatnya online, ini nanti kalau misalkan ada pendataan dari Badan Pusat Statistik di tahun 2026, ya mungkin mohon juga ininya ya Pak, apa namanya, partisipasinya. Jadi karena ini berguna sekali data ini. Siapa tahu nanti ada biasanya dari pemerintah pusat ya, Bang Ardi, kalau misalkan ada bantuan, ada misalkan terkait dengan apa namanya untuk pembinaan, biasanya kan seperti itu dari data statistik itu, jadi bisa apa namanya mengembangkan potensi-potensi untuk yang pelaku usaha yang online ya, karena di 2016 kemarin itu memang belum sempat ya, belum 2016 dan memang dulu apalagi kita ini perubahan dari zaman COVID itu sangat terasa sekali. Yang dulunya kita harus bertemu bertatap muka, semenjak COVID memang kebiasaan sampai sekarang. COVID pun tidak ada lagi, tapi kebiasaannya itu masih sampai sekarang. Serba instan, serba yang pengen cepat gitu. Akses melalui HP gitu kan, dicek-cek melalui marketplace, baik lokal maupun marketplace yang sifatnya sudah nasional, online, sudah bisa dipesan. Mungkin di Kayu Agung ini banyak sudah kayak ya. Sudah banyak ya. Banyak tuh. Sudah ada grup-grupnya sudah ini. Sudah mulai bergeliat gitu ya di Kayu Agung khususnya ini. Jadi bagi sobat dagang nanti kalau misalkan di tahun 2026 mungkin harapan dari BPS ketika melakukan survei ekonomi itu seperti apa? Ya, jadi gini ya. Jadi tadi untuk BPS itu kan salah satunya kegiatan statistik dasarnya itu sensus gitu ya. Sensus ekonomi lah salah satunya. Sensus ekonomi yang tahun depan gitu untuk 2026. Jadi kami berharap bantuan dan partisipasi masyarakat gitu ya untuk memberikan data yang terbaik lah untuk pemerintah khususnya. Jadi ketika data itu baik, itu maka perencanaan akan baik pasti, akan tepat sasaran. Betul. Yang pasti data itu menentukan arah kebijakan gitu. Kalau tidak ada data, ya apa yang kita mau bikin gitu. Jadi sangat penting tuh dari data ekonomi itulah nanti kita tahu nih kekuatan ekonomi kita tuh seperti apa gitu. Untuk menghadapi tahun-tahun ke depan itu akan sangat sulit gitu kan. Tahun-tahun ke depan ini kan banyak apalagi kebijakan luar yang kondisi ini ya sekarang ini kondisi. Metode sensus ekonomi seperti apa? Nanti kita datang by name by address gitu. By name by address didatangin langsung. Gitu. Berdasarkan responden yang sudah ditentukan. Untuk responden itu karena dia sensus berarti seluruhnya. Seluruhnya ya. Kalau sensus itu seluruhnya. Jadi kita kan tahapnya nanti ada updating dulu. Jadi kita datangi setiap rumah tuh ditanya tuh ada usaha enggak online. Wah, ini nih berarti sobat dagang nih, sobat midang. Jadi kepada masyarakat nanti ketika tahun 2026 jangan takut-takut nih nanti kalau misalkan ada petugas dari BPS. Tapi perlu dicermati juga petugas BPS nanti dilengkapi dengan identitas yang memang terpercaya untuk demi keamanan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ardi. Sensus ekonomi, kemudian survei-survei yang dilakukan oleh BPS ini sangat penting sekali untuk menentukan arah kebijakan. Tadi sudah kami jelaskan. Jadi pemerintah daerah itu biasanya nanti kalau misalkan menggelontorkan dana untuk arah kebijakan itu berdasarkan data statistik yang memang sudah valid seperti itu. Nah harapannya dengan partisipasi masyarakat yang antusias menyambut dengan sensus ekonomi di tahun 2026 ini itu bisa memudahkan BPS ini untuk melakukan sensus ekonomi. Harapannya seperti itu ya Bang Ardi ya. Jadi karena memang di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini ya kami kira ekonominya menggeliat ya mulai. Jadi apalagi dari sektor perkebunan, dari sektor pertanian itu kan, kemudian juga dari beberapa UMKM yang sudah mulai tumbuh subur di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Gitu. Ini rasanya terus terang masih banyak ini Bang Ardi yang mau dibahas gitu kan. Tapi rasanya memang waktu yang memang apa namanya
sangat terbatas gitu ya. Itu baru satu indikator gitu, Satu Pak. indikator Inflasi, dan itu satu indikator dan memang masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ada kemiskinan, betul. ada pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ada tenaga kerja, betul. Jadi ini rasanya dengan kurang lebih 1 jam ini, Bang Ardi rasanya memang masih sangat kurang sekali. Tapi sobat dagang, sobat midang, jangan takut nih ketinggalan informasi. Tadi sudah dijelaskan, kami ulangi kembali. Bagi sobat dagang, sobat midang yang ingin tahu informasi tentang statistik, itu bisa mengunjungi website BPS Kap Oki langsung, atau download itu langsung melalui Android di Play Store, itu si Oki. Oke. Nah, itu juga bisa dari sana, dan juga tadi ada WhatsApp terkait dengan konsultasi nih terkait dengan statistik. Ini luar biasa sekali karena Badan Pusat Statistik ini kami undang di podcast ini biar kita sama-sama tahu bahwasanya statistik ini sangat penting sekali. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ardi, yang poin penting harus digarisbawahi adalah untuk menentukan arah kebijakan, untuk menentukan program kegiatan, itu data yang digunakan itu adalah data statistik. Jadi mari kita sukseskan ke depan apapun sensus ataupun survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, itu biar arah kebijakan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tepat sasaran seperti itu. Dan satu lagi, Mas, BPS itu pendataannya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak, Mas. Jadi dia dilindungi dengan undang-undang statistik nomor 16. Betul, saya paham ini. Jadi masyarakat jangan takut. Jadi di data statistik untuk naik pajak enggak ada. Apapun jadi murni untuk perencanaan. Wah, jadi ini gitu. Betul ini, sobat dagang. Karena betul Bang Ardi. Jadi kadang nanti kalau misalkan kita dari BPS nih mau data usaha online saya gini kan, saya selama ini kena pajaknya ya karena kategorinya kan masih usaha mikro nih gitu kan. Nanti kalau di data bakal kena pajak nih gitu kan. Enggak ya? Jadi ini dilindungi ya, enggak ada sangkut paut dan pajak. Betul. Wah, ini. Dan juga data kita bisa rilis itu dalam bentuk jumlah nanti. Tidak by name by address, tidak boleh gitu, karena terlindungi. Boleh ya. Karena masyarakat rahasiaan ya. Rahasiaan masyarakat gitu. Jadi saya nggak bisa nampilin data Mas Septa walaupun Mas Septa. Tidak boleh gitu. Siap. Boleh gitu karena aturan seperti itu. Gitu. Jangan takut nih berarti sobat dagang. Jadi privasi tetap terjaga. Jadi BPS juga nggak bisa nih mengeluarkan data yang sedetail mungkin. Ini data dari mana nih? Nggak bisa. Walaupun nggak sampai by name by address, dia nggak bisa sampai misalkan, ini wilayah si A ini kayak gini, nggak bisa. Jadi dia secara global, sekabupaten Ogan Komering Ilir ini seperti ini. Kemudian mungkin ada per wilayah, ada kecamatan, per desa, nah seperti itu. Tapi kalau untuk per cluster atau per komplek, rasanya nggak bisa. Apalagi by name, by address. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Gitu. Itu untuk itu. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi Bang Ardi, ini mungkin kita sudah di penghujung acara podcast nih pada hari ini. Mungkin tadi saya juga sudah beberapa hal yang sampaikan kepada sobat dagang, sobat bidang terkait dengan apa yang diharapkan untuk terkait dengan Badan Pusat Statistik. Tadi juga kita sudah bahas tentang inflasi daerah gitu kan. Jadi inflasi tadi kami recap kembali bahwasanya jangan ditakuti itu inflasi, karena manfaat inflasi itu banyak juga. Karena inflasi itu menentukan juga arah kebijakan juga. Tadi kan terkait dengan data upah dan lain-lain. Jadi sobat dagang, sobat bidang, ini terima kasih sekali ini Bang Ardi. Mungkin ada pesan terkait sobat dagang, sobat bidang? Jadi sobat dagang, sobat bidang, bijaklah dalam penggunaan data. Ketika banyak data yang berseliweran, yang hoax, jadi BPS mungkin bisa jadi solusi untuk menanggapi ketika ada data-data yang hoax gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Ardi. Jangan kapok-kapok nanti kalau misalkan diundang kembali di acara podcast kita. Mudah-mudahan podcast ini berguna bagi masyarakat, bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan Pusat Statistik salah satu rekan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan ini juga, karena kami juga untuk menentukan arah kebijakan, menentukan program-program kegiatan memang perlu sekali berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik ini. Terima kasih sobat dagang, sobat bidang yang ada dimanapun berada.
harapan kami tetap mengikuti channel kami, baik di Facebook, di TikTok, ataupun di YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.